Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah, melihat Allah. Wa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu sampai pada tingkat menyaksikan Allah, yakinlah selalu bahwa Allah senantiasa melihat kamu, senantiasa Allah mempedulikan kamu. Allah senantiasa memantau segala aktivitas yang kita lakukan. Ini kadangkala yang kehilangan orang dalam agama Islam banyak, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa Islam itu banyak orang salat, banyak orang yang melaksanakan puasa, tetapi kadangkala dia terjebak dengan amal ibadahnya. Padahal ibadah seseorang tidak mungkin dia dapat lakukan kalau tanpa bantuan la haula wala quwwata illa billah. Sehingga senantiasa selalu dia melatih agar supaya jangan sampai dirinya terhijab dengan ibadah. Sebab orang yang ahli ibadah itu sebenarnya lebih terhijab dari ahli pendosa. Al-ma'siyatu, kata Imam Ibnu Athaillah, ma'siyatu turisul zulla wa iftiqaran khairun min apa? Al-ma'siyatu turisul zulla wa iftiqaran khairun min at-ta'ati yurisul izzah wa istikbaran. Kemaksiatan, dosa, tapi dosa itu menimbulkan rasa hina dirinya, rasa rendah dirinya, dan selalu dia berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berputus asa. Pasti satu saat ketika dia punya kemauan menyadari dan meninggalkan semua, pasti Allah akan ampuni segala kesalahannya. Itu lebih baik daripada ketaatan, tetapi ketaatan itu membuat dirinya terhijab, merasa sombong dan merasa mulia. Apa kok ngono jadi? Orang kan setiap hari di masjid, ngono cuma putar-putar di meja biliar, di tempat di got. Jadi kadang-kala inilah yang menimbulkan kerusakan pada diri kita masing-masing. Maka perlu diangkat ajaran ketasawufan kesufian. Ajaran ketasawufan kesufian ini artinya ini adalah bahagian daripada agama, yaitu ihsan. Sebagaimana iman itu kalau dibahasakan dengan bahasa ilmunya namanya ilmu tauhid, membicarakan tentang iman, membicarakan tentang Islam, yaitu di bidang ilmu fikih. Tapi dalam masalah ihsan inilah maknanya, bahwa ihsan itu adalah tasawuf dan kesufian. Kita beribadah, tapi kalau hati kita tertuju bukan pada Allah, maka ibadah ini kurang berarti, bahkan tidak ada nilai. Allahu Akbar. Karena ciros bajual apa namanya tinituan sama antara sampai yang tak ingat lah, ini kaki tinituan ini orang rampas atau orang ambil. Tapi mudah-mudahan Ibu Ros tidak demikian. Artinya ketika ibadah yang dia ingat adalah makanan, yang dia ingat adalah uang, yang dia ingat adalah pekerjaan. Padahal kita beriman pada Allah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti dilihat, baik zahir maupun batin kita itu tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perasaan takut, perasaan malu kita pada Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena hati kita jauh dengan Allah. Ini perlu diangkat, makanya perlu diangkat ajaran ihsan ini, agar supaya batin umat yang penuh dengan cinta dunia itu bertukar dengan mencintai Allah dan Rasul. Karena cinta tersebut itu adalah cahaya yang Allah campakkan ke dalam hati. Tidak ada nur Allah yang bersinar pada hati kita, maka nur yang lain yang bersinar, nur hayati lah, nur ain lah umpamanya, yang bersinar pada hati, akhirnya membuat ketika dia ibadah tidak dapat khusyuk. Itu
akibat tidak ada nur Allah yang bersih. Salah satu nur Allah, cahaya ketuhanan, seseorang itu mendapatkan cahaya ketuhanan di dalam batinnya, itu seperti tadi yang diungkapkan, mulai timbul rasa sedih di dalam hati kita ketika kita melihat diri kita. Saya ini selama kesini hidup, tapi begini terus, bang mabuk, bang judi dan segala macam. Ada perasaan sedih di dalam hatinya ketika dia melihat dirinya yang penuh dengan maksiat. Kalau ada yang demikian itu, maka mudah-mudahan itu akan menjadi modal pada diri kita. Kita betul adalah orang yang bermaksiat, orang yang kotor, tetapi apabila dia merasa sedih dengan keadaan dirinya dan punya kemauan untuk merubah, maka itu modal dia di dalam menjalani hidup di dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama u'izukum biwahidah an taqumu lillah." Katakanlah ya Muhammad, satu saja aku ajarkan kepada kalian, satu saja aku nasihatkan kepada kalian. Kalau kalian paham ini, maka kalian selamat. Innama u'izukum, aku beritahukan, aku sampaikan, aku nasihatkan kepada kalian biwahidah, satu saja. Yang cukup banyak-banyak, tidak perlu banyak-banyak. Antaqumu lillah, kalian bangun, kalian bangkit, kalian sadar ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda seseorang itu sadar ketika dia jatuh dalam maksiat, dia merasa dirinya adalah orang yang paling kotor dan punya kemauan untuk meninggalkan kekotoran. Tapi sebaliknya, tanda bahwa seseorang itu adalah orang yang tidak sadar, bahkan dianggap orang yang mati. Ketika dia melakukan kebaikan, dia merasa bahwa dirinya paling mulia di antara orang-orang yang lain. Ini berarti tanda orang tidak sadar. Jadi sebenarnya orang yang merasa kotor dan menyadari kesalahan kemudian dia mau memperbaiki, itu adalah orang yang terbaik sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia selalu melihat betapa banyaknya pemberian Allah pada dirinya, sementara nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dirinya dia gunakan pada tempat-tempat yang maksiat. Dia tidak dapat bersyukur terhadap nikmat Allah. Timbul kesadarannya di dalam batinnya demikian, bahwa Allah telah menganugerahkan pada saya pekerjaan yang mantap, uang yang banyak, tapi saya ini banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan. Saya ingin merubah, tapi kembali tadi, tidak ada orang yang mau membina, tidak ada orang yang mau mendekati. Teman-teman saya semuanya kasih orang-orang maksiat. Padahal sebenarnya diri saya punya keinginan untuk merubah. Ustadz meninggalkan saya, bahkan melihat diri saya seperti anjing umpamanya, karena mereka melihat bahwa ahli maksiat pasti adalah orang yang jelek. Maka orang yang demikian itu, apabila ada kesadaran yang tumbuh dalam hatinya yang demikian itu, maka sebenarnya inilah awal dia beragama. Awal agama itu kesadaran yang tumbuh di dalam hati. Kita kadang-kadang coba lihat, ketika kita ibadah, menyadari bahwa diri ini punya salah, banyak kesalahan, banyak kekotoran, itu kurang terlihat karena sudah ibadah. Sehingga ketika dia bertemu dengan ahli maksiat, dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, sehingga pandang ente. Ibadah perlu pada kita, wajib kita lakukan perintah Allah. Tapi dalam agama ini bukan cuma sekedar ibadah, ada namanya ubudiyah. Bagaimana kita selalu menyangkutkan hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sementara ubudiyahnya tidak ada, hadap hati kita pada Allah tidak ada sama sekali, maka nilai ibadah itu dianggap kosong, bahkan tidak ada sama sekali, tidak ada manfaat. Maka inilah perlu pada orang semuanya pada malam yang berbahagia ini. Sebenarnya betul tadi apa yang dikatakan oleh MC tadi, bahwa sebenarnya orang ini atau saya diundang di mana-mana. Bahkan kemarin di Nurul
Gorontalo, di Bolsel sana kemarin kami pergi, bahkan kemana-mana, tetapi di kampung sendiri belum pernah dilakukan. Jadi inilah menjadi keinginan sebenarnya. Bahkan saya selalu berdoa agar supaya kampung ini dapat menerima. Karena kenapa? Di kampung-kampung lain yang bukan mau cerita apa, dorang sangat senang sekali dengan adanya ajaran majelis pengkajian tauhid tasawuf dengan ratib seribu. Sehingga saya katakan kepada Aceh, kepada Muhammad, coba lihat waktu itu orang kata lucu, berapa banyak itu orang yang senang, yang suka dengan MPTT. Sementara orang di kampung umpamanya ya kurang berminat. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya lihat dari Pak Imam, teman-teman, seluruh jamaah, ibu-ibu sudah mau ada peduli dan mau bersama-sama. Artinya begini, saya bukan ingin supaya dipuji, disanjung, dianggap hebat, tidak. Tapi artinya begini, berbagi pengalaman sebenarnya. Saya dulu sekolah mulai dari ibtidaiyah sampai melanjutkan ke pondok, berbagai macam kitab yang saya pelajari, bahkan kitab-kitab yang tertinggi di dunia Islam saya pelajari. Tetapi dengan pengalaman saya menguasai ilmu agama, bahkan pulang kemari ya itu merasa hebat, merasa seolah-olah saya yang paling sehingga kadang guru-guru saya pada seperti Ustaz Wahab itu kan guru saya, cuma karena dulu merasa saya lebih hebat, jadi sehingga guru-guru pun saya debat. Artinya kita tunjukkan bahwa kita lebih tahu. Jadi ada rasa sombong di dalam padahal ilmu tinggi. Jadi rupanya artinya begini, pengalaman inilah yang membuat saya ingin agar supaya jangan sampai kita dan teman-teman, saudara-saudara semua jangan sampai terjebak karena tadi tipuan daripada nafsu, tipuan syaitan ini sangat halus tanpa terang, dan dia lebih cepat menipu orang alim ahli ibadah daripada orang jahil. Jadi setan itu lebih gampang menipu orang alim. Kenapa? Karena dia merasa alim. Maka merasa alim inilah sebenarnya adalah teman daripada setan, sehingga setan tidak terlalu bersusah payah untuk menjerumuskan diri karena alim. Jadi pengalaman inilah yang membuat saya inginkan bagaimana agar supaya teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di sini dapat mengenal dan memahami dan merasakan bagaimana agama ini yang sebenarnya. Kalau kealiman, saya sudah alim, tapi kenapa rasa agama ini tidak tertumbuh dalam hati, malah kesombongan lebih besar, lebih menguasai diri daripada merasa rendah. Alhamdulillah, oleh murabbi, oleh guru saya, guru kami, yaitu Hadratus Syekh Abu Ya Amran Wali Al-Khalidi, memanggil, membina saya dan teman-teman dengan diajarkanlah ajaran ketasawufan, kesufian ini. Ya memang awalnya namanya pemula, banyak hal-hal yang timbul, masih tetap keegoan, egoisme itu selalu muncul, kesombongan dan segala macam itu selalu muncul. Tapi seiring waktu saya melatih untuk senantiasa melihat apa yang kita temukan dalam hidup ini. Kita beriman pada Allah, tetapi kenapa keimanan ini tidak pernah kita gunakan sebagai pegangan hidup kita? Kita selalu mendasari atau berpegang dengan selain Allah. Kita beriman pada Allah, tapi kita tidak berpegang dengan Allah. Kita berpegang dengan usaha, kita berpegang dengan pekerjaan, kita berpegang dengan selain Allah, padahal beriman pada Allah. Harusnya kita beriman pada Allah, maka kita berpegang dengan Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an, beriktisamlah kamu, berpeganglah kamu dengan tali Allah, yaitu bagaimana kita mentaati Allah, bagaimana kita menjunjung tinggi perintah Allah. Tetapi ada ayat yang satu lagi yang menyatakan bahwa bukan cukup dengan wa'tasimu bihablillah, bukan cuma sekedar kita berpegang dengan tali Allah. Kalau tali Allah bisa putus, ya kan? Tali Allah bisa putus. Orang yang berpegang dengan tali artinya dia beribadah, dia junjung tinggi perintah Allah. Berapa banyak orang yang ahli ibadah akhirnya terjerumus. Artinya terjerumus bisa saja terlihat di dunia ini atau memang di akhirat. Di dalam hadis diriwayatkan ada seseorang yang beribadah selama 700
hadis sahih, di mana seseorang itu selama 700 tahun dia beribadah tidak pernah melakukan kesalahan. Siangnya dia ibadah, malamnya dia beribadah, tidak pernah ada waktu yang luang untuk dia tidak melakukan ibadah, selalu diisi dengan ibadah selama 700 tahun. Tetapi Allah perlihatkan kepada Jibril alaihissalam orang tersebut itu ketika meninggal, Allah tanyakan apa? Masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Katanya bukan, karena ibadah saya selama hidup tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan dosa. Maka bukan dengan rahmat Allah membuat saya masuk surga, tetapi dengan amal. Maka firman Allah seret orang tersebut itu yang merasa bahwa dengan ibadahnya membuat dia masuk surga, maka seret dia ke dalam neraka. Padahal ibadah 700 tahun, rupanya setelah ditimbang ibadah 700 tahun dengan satu biji mata, nikmat yang Allah berikan satu biji mata yang pada orang ini belum sebanding dengan ibadah yang 700 tahun. Apalagi tidak pernah ibadah 700 tahun orang ibadah, kalau dibandingkan dengan pemberian Allah satu biji mata, itu belum sebanding nikmat Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Artinya kita tetap menjunjung tinggi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi jangan pernah berpegang dengan ibadah. Jangan merasa dengan ada ibadah dia sudah selamat, jangan merasa ibadah dia sudah suci, dengan ibadah bahwa dia mendapatkan surga. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, di samping kita beriktisam dengan tali Allah, melakukan perintah Allah, wa'tasimu billahi huwa maulakum, beriktisamlah kalian dengan Allah. Wa may ya'tasim billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang berpegang dengan Allah, bukan cuma sekadar berpegang dengan tali Allah, di samping dia berpegang dengan tali Allah, taat pada Allah, dia berpegang dengan Allah. Wa may ya'tasim billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka orang inilah yang berpegang dengan tali yang kokoh yang tidak akan putus, lau fisamalah, tidak akan pernah putus. Artinya dalam kehidupan ini kita tetap menjunjung tinggi bersyariat dengan syariat baginda Rasulullah. Artinya kita patuh terhadap apa yang Allah perintahkan, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi di samping kita bersyariat, kita wajib berhakikat. Inilah makna perkataan para ulama, asyariatu bila haqiqatin atibah. Bersyariat kalau tidak berhakikat maka dianggap kosong, tidak ada isi, tidak ada nilai. Ibadah betul satu sisi, tapi tidak berhakikat. Apa itu berhakikat? Artinya dia tidak merasakan bahwa ibadahnya itu datang dari Allah. Dia tidak dapat menyaksikan bahwa perbuatan yang dia berbuat ibadah ini diberikan, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Dia merasa seolah-olah kemampuan dirinya melakukan ibadah, tidak terasa di dalam batinnya bahwa bantuan Allah terhadap apa yang dia lakukan. Tidak berhakikat, maka ibadah yang demikian itu dianggap ibadah yang kosong. Tapi sebaliknya, al-haqiqatu bila syari'ati atilah batilah. Berhakikat tapi tidak bersyariat, tidak mau patuh pada Allah, cerita tinggi umpamanya, sampai ke martabat yang tertinggi, ahadizat umpamanya, fana baka dengan tapi tidak pernah sama ya. Tapi alhamdulillah saya lihat di jalan roda banyak yang sama. Sebab saya dulu di jalan roda, pasal cerita ini tentang hakikat ma'rifah. Tapi setelah dia lihat loh, tetap juga masih di situ aja. Maghrib pun masih di situ. Ini bagaimana cerita hakikat, bagaimana ini juga. Tapi mudah-mudahan dengan ada wali jarod, maka di samping kita berhakikat, kita juga menjunjung tinggi perintah Allah, kita bersyariat. Apabila dua hal ini dapat kita jaga, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa
jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang senantiasa selalu bersama Allah, jiwa yang senantiasa selalu mengingat Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dia akan dijadikan sebagai hamba Allah yang diridai dan dia pun meridainya. Maka oleh karena itulah penting pada kita bagaimana agar supaya agama ini menjadi rasa yang tumbuh di dalam hati, kesadaran ada selalu datang ke dalam hati. Kita sebenarnya sudah tahu agama ini, mana perintah, mana larangan, mana yang tidak boleh, mana yang boleh kita lakukan. Tapi antara orang sama-sama coba lihat, ya, saling fitnah, saling tuduh dan segala macam. Padahal orang tahu bahwa memfitnah dan segala macam itu dilarang. Melakukan salat itu adalah diperintahkan oleh Allah, tapi kita tidak. Kadang-kala kita tinggalkan. Kenapa? Karena rasa agama yang ada dalam batin tidak tumbuh. Maka rasa agama ini didapat dengan jalan ihsan atau dengan jalan tauhid tasawuf, dan tentunya sebagai untuk mewujudkannya tidak lain pada orang. Karena orang pembatin ini gersang, karena orang pembatin ini kotor, penuh dengan berbagai macam penyakit. Kata Rasulullah, likulli syai' misqal wa misqalatul qalbi zikrullah. Ketahuilah setiap sesuatu itu ada pembersih. Kain yang kotor ada pembersihnya, lantai yang kotor ada pembersihnya, tapi hati yang kotor pun juga sebenarnya ada pembersih. Kenapa kita tidak tenang dalam hidup ini? Antar kita tidak saling berteguran, timbul kebencian dan segala macam, karena berpangkal dari kekotoran hati. Maka hati ini perlu dibersihkan. Maka jalan membersihkan hati adalah bizikrillah, dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zikir yang bagaimana? Zikir yang ada pembimbing, zikir yang ada guru, zikir yang ahli zikir yang membimbing kita. Mudah-mudahan dengan zikir tersebut itu insya Allah akan terpetunjuk dan akan terbuka pintu hati kita, sehingga segala kekotoran dan kerusakan yang ada pada hati kita insya Allah akan menjadi baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mari sama-sama kita berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikirnya begini, artinya pertama kita melihat diri kita ini orang yang hina, orang yang kotor. Lihat, tanamkan atau ingat dalam hati kita bahwa kita ini orang yang kotor. Tapi kita dapat berzikir, ini suatu pemberian Allah, anugerah Allah. Karena tidak semua orang Islam yang dapat dimudahkan lidahnya untuk berzikir. Orang yang nyada pang sambayang, pang mabu segala macam. Tapi malam ini mudah-mudahan Allah ringankan lidah kita untuk berzikir. Dari lidah yang ringan berzikir, insya Allah hati akan terpaut pada Allah. Maka dengan terpaut hati pada Allah, insya Allah perintah Allah itu akan kita tegakkan dengan sebenarnya. Akan hidup kita berkasih sayang, akan tumbuh akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu, maka sebelum kita berzikir, kita mintakan kepada Abul Habaib untuk dapat memberikan penjelasan tentang apa itu zikir, bagaimana faedah berzikir, bagaimana tata cara berzikir, agar supaya tidak menimbulkan salah paham atau tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Ketahuilah bahwa di dalam MPTT ini kami melakukan zikir bukan cuma sekedar sembarang berzikir, tapi ada bimbingan, ada orang yang ahli zikir yang menunjuki kami, yang membimbing kami, yaitu Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalid. Beliau kami persilakan. Demikianlah, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ila jami'il masyayikhil kiram, wa ila syekhina Muhammad wal Khalili, wa ila mursyidina wa murabbina Abi Amr wal Khalili, wa ila jami' muallimina syaikhulillah lahum al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zimuna ila murabbina wa mursyidina Abu Amr wal Khalidi, wa ta'zimuna ila muallimina
Buya Haji Ansari Abasal Makassari. Doauna insyaallah ta'ala ayyarfa'a mursyidina wa muallimina ila martabatil aliyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat serta salam atas junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ta'zim dan cinta kami kepada murabbi kami Abu Ya Syekh Haji Amr Dual Al-Khaldidi, seorang murabbi, seorang guru yang bukan sekedar mengajarkan kita bagaimana cara beribadah, tetapi juga mendidik kita di dalam beribadah. Setelah timbul kemauan hati beribadah, lalu seorang murabbi akan mentahdik, akan membersihkan ibadah kita. Ketika ibadah kita telah bersih, lalu seorang murabbi akan mentaslik, akan memperjalankan hati kita kepada Allah dengan rindu dan cinta kita kepada Allah. Setelah itu seorang murabbi akan mentakmil, akan menyempurnakan kerinduan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, oleh Sayyidina Ali rahimallahu ta'ala wa rahimallahu anhu berkata pada salah satu atarnya, laula murabbi ma'araftu rabbi, sekiranya tidak ada murabbi yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan aku, yang mendidik aku, yang membersihkan amalanku, yang memperjalankan rohku kepada Allah, dan yang menyempurnakan kecintaanku kepada Allah, sungguh aku tidak akan pernah mengenal siapa Tuhanku. Ketakliman kami kepada guru kita Abu Ya, mudah-mudahan Allah menjaga guru kita, amin. Dan juga kepada Pak Imam, kepada wali-wali Nangro, kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dzikru saifullah. Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, berzikir itu bagaikan pedangnya Allah. Walakinna ayna saifu min dharibin illa bi quwwatin mustafadatin min hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apalah artinya pedang jika pedang itu dihantamkan oleh seseorang yang tidak ada kekuatan, di mana kekuatan pedang itu barulah benar-benar kuat apabila dihasilkan, didapatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang kita amalkan, kalau tidak ada bantuan dari Rasulullah, maka zikir kita ini lemah, tidak dapat menebas rayuan-rayuan setan dan juga hawa nafsu yang ada di dalam hati kita. Seorang anak kecil yang apabila dia memegang pedang, maka dengan segera ibunya akan merebut pedang tersebut karena khawatir anaknya bakal terbunuh. Begitu juga seseorang yang berzikir, yang tidak pandai dalam berzikir, bukannya dia mengalahkan setannya, bukannya dia mengalahkan nafsunya, malah dikhawatirkan setan bakal menjadi gurunya. Inilah kata seorang ulama, malam yakun lahu ustadun fa imamu syaiton. Orang yang tidak punya guru dalam urusan berzikir, maka gurunya adalah setan. Maka berzikir itu adalah pedang Allah, tapi cari guru, jangan sampai kita digurui oleh setan. Oleh para ulama berbeda pendapat tentang zikir jahar dan zikir khafi. Ada sebagian ulama berpendapat sebaik-baik zikir adalah zikir khafi, pelan, zikir sir. Ada juga sebagian ulama berpendapat sebaik-baik zikir adalah zikir jahar. Lantas pada masanya Imam Sayuti oleh murid-murid beliau bertanya, wah